Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa teman-teman sedang mencari apa itu pasar uang dan pasar valuta asing? Tepat sekali. Di video kali ini, kami akan menjelaskan apa itu pasar uang dan pasar valuta asing. Oleh karena itu, mari kita simak baik-baik video ini ya. Jadi, apa itu pasar uang dan pasar valuta asing? Kita bahas dari pasar uang dulu yuk. Pasar uang adalah pasar abstrak yang mempertemukan pihak yang kekurangan dana dan pihak yang kelebihan dana. Lalu apa sih bedanya sama pasar modal? Yang membedakan adalah jangka waktu penawaran dananya dan produk yang ditawarkan. Dalam pasar uang, terjadi transaksi setiap hari dan biasanya dalam jumlah yang cukup besar. Contohnya, ada seorang pembisnis pemilik perusahaan besar yang ingin segera melakukan ekspansi bisnisnya dan membutuhkan uang sesegera mungkin. Lalu, si pembisnis datang ke lembaga keuangan yang menyediakan produk pasar uang, di mana si lembaga keuangan sebagai investor memberikan dana yang mereka tawarkan. Kemudian setelah deal, pembisnis mendapatkan dana cepat untuk ekspansi bisnisnya dengan asumsi pelunasan yang sangat cepat. Di sisi lain, lembaga keuangan mendapat bunga yang cepat dari hasil transaksi pasar uang tersebut, namun memiliki risiko yang cukup tinggi, karena waktu jatuh tempo meminjam di pasar uang adalah maksimal 1 tahun tergantung perjanjian antara si peminjam dengan orang yang dipinjamkan. Berbeda dengan pasar modal, di mana investor dan pencari modal memanfaatkan pasar modal untuk memutar uang dengan jangka waktu yang lama. Contohnya adalah sebuah perusahaan membutuhkan dana untuk kebutuhan jangka panjang operasional perusahaannya, kemudian membuat sebuah saham kepemilikan untuk dijual kepada masyarakat atau investor. Di sisi lain, masyarakat atau investor yang ingin berinvestasi bisa melakukan investasi saham. Pada pasar modal, terdapat bursa efek yang mewadahi surat-surat berharga perusahaan yang ingin menjual sahamnya. Pendanaan pada pasar modal tidak ditentukan maksimal karena bersifat jangka panjang, tergantung kebijakan antara investor dan pemilik perusahaan. Sampai sini jelas ya pengertian pasar uang secara umum. Nah, kalau pasar modal, kita kan tahu di sana produk populer yang diperjualbelikan adalah saham, obligasi, dan reksadana. Lalu kalau di pasar uang, ada apa aja sih? Nah, di pasar uang tuh ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, sertifikat deposito, bankers acceptance, commercial paper, interbank call money, dan promissory notes. Pasar uang tidak terikat tempat seperti pasar modal yang ada di bursa efek. Pasar uang mempertemukan peminjam dana dan pemberi dana di mana saja dan kapan saja. Otoritas tertinggi pasar uang terletak di Bank Indonesia atau BI yang berwenang mengatur, mengizinkan, mengembangkan, hingga mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di pasar uang. Sedangkan, otoritas tertinggi pasar modal terletak pada Otoritas Jasa Keuangan yang berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia, di mana mereka bertanggung jawab langsung atas semua regulasi dan aktivitas transaksi yang terjadi dalam pasar modal. Sampai sini kami harap kalian paham tentang pasar uang. Selanjutnya kita ke pasar valuta asing yuk. Valuta asing atau dalam bahasa Inggrisnya, foreign exchange adalah pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lain. Contoh sederhananya, seseorang menukar dolar AS dengan euro. Misalnya, saat ini 100 euro adalah 100,39 dolar. Maka, saat kita ingin menukar euro dengan dolar, kita akan mendapat potongan sesuai kurs yang ditawarkan. Misal, kita mendapat 100,29 dolar dari hasil menjual euro tersebut, maka 10 dolar sisanya adalah keuntungan untuk money changer-nya. Itu adalah contoh sederhana bagaimana money changer bekerja. Saat ini, money changer memiliki banyak pelayanan. Salah satu money changer yang terkenal di Depok adalah money changer Bina Valasindo Dolar Asia. Mereka menyediakan fitur delivery service pada layanan money changer-nya. Kurs yang ditawarkan oleh money changer Bina Valasindo Dolar Asia cukup kompetitif dengan money changer lainnya.
Biasanya, orang-orang yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri atau turis-turis mancanegara yang masuk ke negara kita, atau orang biasa yang memang ingin menukar falas akan melakukan transaksi valuta asing melalui money changer dolar Asia ini. Cara transaksi money changer Bina Falasindo Dolar Asia adalah menunjukkan kartu identitas diri, kemudian dicek keaslian valuta asing yang ingin kita jual, lalu konfirmasi kurs, dan terakhir penyerahan rupiah atau mata uang lain yang ditukarkan. Dalam skala besar, pasar valuta asing bisa ada pada kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh pembisnis yang berbeda negara. Perlu kita ketahui bahwa pasar valuta asing merupakan pasar terbesar di dunia dengan nilai transaksi mencapai 5 triliun dolar secara global. Pasar falas yang besar tersebut didominasi dari transaksi di Trading Forex. Trading Forex sendiri adalah perdagangan mata uang dari berbagai negara yang berbeda dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam bayangan orang awam, pengertian trading forex adalah kegiatan menukarkan uang di money changer, yaitu jual beli mata uang asing secara manual yang dilakukan melalui money changer. Padahal, trading forex berbeda dengan transaksi manual seperti di money changer. Sekarang, semua orang bisa trading forex melalui aplikasi-aplikasi online trading yang banyak tersedia. Bahkan saat ini, trading forex menjadi sebuah profesi bagi sebagian orang. Nah, itu dia video singkat tentang pasar uang dan pasar valuta asing. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Dari kami, kelompok 7 siap membantu teman-teman yang ingin bertanya. Jangan lupa like dan subscribe. See you!